melindungi sesama manusia. Saudara, tentang melindungi sesama manusia, inilah human right. Inilah hak asasi manusia. Justru Tuhan kita adalah pribadi pertama di dunia yang berbicara tentang human right. Tapi mengapa sekarang yang paling banyak ngomong bukan gereja? Betul? Ini human right yang begitu simple hukum-hukum. Saya langsung baca ayat yang ke-17. Janganlah engkau memperkosa haknya siapa? Orang asing, anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadis. Ribuan tahun yang lalu, 3 kelompok orang ini ada di hati Yesus. Katakan amin. Orang asing, itulah orang-orang yang ke kota cari kerja dan ada di sekitar kita. Lindungi mereka. Lindungi mereka. Anak yatim, ada banyak di sekitar kita. Hampir 90% anak-anak angkat kami adalah anak yatim itu. Maka itu saya berani berkata, hidup diberkati karena memelihara anak-anak yatim itu. Dari 80% lebih itu saudara, 26 sudah bergelar master sekarang, S2. Saya cuma pendeta, uang dari mana? Dari 26 ini 1 sekarang sudah ngambil PhD di Perancis Selatan. Marine Science, jurusan toksikologi. Tahun ini ada 3 lagi yang akan ngambil doktor. Jadi bakal 4 yang S3. Untuk apa? Diberikan selesai 2008. Langsung mereka jadi rektor, jadi dekan untuk perguruan tinggi kami bangun. S1 yang kami luluskan. Mungkin sudah lebih dari 300 orang. Saya nggak ngitung berapa banyak. Lagi sekarang. Kenapa Tuhan bisa memberkati kami seperti ini? Karena ayat ini kami tahu. Kami sadar sebagai gereja untuk memindahkan surga ke bumi. Dari mereka, ada satu jadi pilot di Amerika sekarang. Sudah 4 straight, saudara. Padahal dulu kami sekolahkan dia cuma ngambil CPL supaya nerbangan Cessna di pedalaman. Karena anak itu pintar, dapat kesempatan. Wah, kebablas sekolahnya. Sampai dia jadi pilot sekarang. Hah? Sudah 4 strip kamu, dia terbang dengan Northwest Airlines sekarang. Anak Dayak dari pedalaman. Luar biasa kuat. Dari anak-anak itu sudah 10 jadi dokter sekarang. 3 spesialis. 2 orang apoteker. 1 master apoteker. Baru wisuda. Hebat sekali. Ngerti cerita ini, saudara? Inilah firman ini. Anak yatim kami cari. Kalau janda saya takut ngurusi. Ada yang ngurusi, saya takut. Saya anak yatim aja. Dengan orang asing. Orang asing saya ambil. Belum lama kami ketemu orang asing gak kenal. Cuma lewat telepon. Gak punya rumah. Dari Lampung. Mau ikut ke Papua? Ikut. 5 orang satu keluarga. Saya berangkat ke Papua. Saya tolong. Kemarin sore berangkat 3 orang. 2 suami istri dengan 1 bayi. Umur 8 bulan. Berangkat kemarin sore malam. Dengan kapal dari Jakarta. Saya suka ngurusi orang-orang asing itu. Yang gak punya rumah, gak punya kerjaan. Papua masih luas. Ayo ke sana. Tuhan berkati kami rumah banyak untuk bisa beli rumah. So, kami nampung orang-orang itu. Enggak semuanya Kristen. Tidak. Maka itu kok kita hidup dengan hukum ini. Surga kita pindahkan ke dunia. Wah, luar biasa. Hebat sekali. Sampai orang menyebut saya menteri transmigrasi. Karena banyak orang di Jawa, di Sulawesi nggak ada kerjaan. Papua masih luas. Berangkat. Bayangkan. Tim kami di Nabire sekarang. Itu sudah lebih 300 orang. Dari samping guru-guru yang ada. Tim tukang kayu, bengkel. Wah, macam-macam. Kami punya warung, punya toko. Semuanya ini saling melengkapi. Mari kita buat ini. Saya lanjutkan. Anak yatim, janda, jangan kau ambil haknya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir seterusnya. Ayat 19. Ini yang kagum. Kalau ada orang pelit, sakit hati pasti baca ayat ini. Dan nyesel, kenapa datang ke sini hari ini? Salah sendiri, kenapa datang? Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang. Nah, orang pelit jengkel baca ayat ini. Maka janganlah engkau bagaimana? Kembali untuk apa? Nah, sakit hati enggak kalau yang pelit? Kerja setengah mati, ketinggalan suruh biarkan. Inilah hukum yang sempurna tentang human right. Kenapa suruh meninggalkan? Jangan diambil lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitun dengan memukul-mukulnya. Kalau saya pakai bahasa Jakarta, jangan lu pelototi lagi ya. Janganlah engkau memeriksa dandanya sekali lagi. Kenapa? Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi.
Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Gereja, buka mata, buka telinga. Jangan pura-pura picek dan budek dalam nama Yesus. Maaf saya berkata kasar. Buka mata dan buka telinga. Lihat, 3 kelompok orang ini ada di sekitar kita. Betul? Kalau Australia sulit, Indonesia masih banyak sekali orang kayak begitu. Ngerti kata ini? Jangan pura-pura tidak tahu. Ini hukum yang luar biasa. Saya itu orang praktis. Maka itu dari dulu saya tuh paling gak suka pakai sepatu ada talinya. Ngapain repot-repot? Sudah bebas kok merdeka, diikat-ikat lagi. Saya tuh gak pernah pakai ban pinggang sabuk itu. Ngapain susah-susah? Juga gak mau diikat-ikat pakai dasi. Ngapain repot-repot? Gini aja enak. Maaf, bukan ngomong bagus, saya cuma ngomong saja. Saya ini praktis, hidup itu praktis, saudara. Kemarin anak saya tanya, kok papa gak pernah pakai kaos dalam? Ngapain repot-repot? Gini sudah cukup, saya bilang begitu. Nah, saudara, saya berkata pada papa tentang 3 hukum ini. Soal gandum, ditulis lagi 3 orang di bawahnya. Soal pohon zaitun, ada 3 orang lagi itu. Soal anggur, ada 3 lagi. Kan ini makan ayat, makan tempat. Kenapa nggak dipraktikan digabung menjadi satu? Saya tanya gitu, jawab apa-apa supaya kamu nggak lupa. Oh ya sudah kalau begitu. Maka itu dia ulang sampai 3 kali dengan kata yang sama untuk 3 bagian yang merupakan kebutuhan orang banyak. Betul? Kalau kita pakai istilah sekarang, gandum, zaitun, dan anggur itu kebutuhan pokok. Itu disebut dair gitu. Setiap hari orang perlu ini. Dan itu tugas gereja untuk membuat mereka social security-nya, welfare-nya jelas. Tindakan surga tadi. Ini gereja. Seharusnya Indonesia akan parah sekarang kalau pakai sistem pemerintahan ini. Ini sempurna. Maka itu gereja untuk ke depan. Apa yang kau pikirkan? Jangan cuma kebagian minggu. Yang punya kerjaan, yang businessman, businesswoman semuanya kerja makin rajin, jadi kaya tidak dosa, tapi jangan pelit, itu saja. Amin. Silakan kaya tidak dosa. Saya orang kaya di Indonesia, karena nggak ada orang kaya anaknya lulus master 26 orang, dokter 10 orang, pilotnya 1, PhD-nya mau 4 sekarang. Ayo saya tantang orang-orang kaya berapa anaknya, bukan mau sombong, betul nggak? Ini fakta luar biasa. Orang kaya mana di Indonesia punya sekolah gratis? Mustahil bin mustajab gitu, saudara. Karena orang sekolah, bukan sekolah itu cari duit sekarang. Kami tidak. Kami sedang mendirikan rumah sakit. Itulah karena bahasa Belanda Ziekenhuis, dari rumah sakit. Saya tuh nggak suka kata itu. Orangnya sakit terus. Maka kami pakai bahasa Inggris. The House of Healing, rumah kesembuhan. Wah, bupatinya heran. Betul ya Pak Pendeta, kalau rumah kesembuhan orang yang sakit tadi ya. Kami sedang bangun rumah kesembuhan. Kami pun punya prinsip orang miskin kan gratis di situ. Karena jadi dokter anak-anak sendiri kok. Saya punya kenalan banyak perusahaan farmasi. Saya minta obat pasti dikasih. Karena mereka tahu saya nggak pernah sakit, yang sakit orang lain pasti dikasih. Ya enggak. Kalau saya sakit-sakit minta obat, nah itu terlalu namanya. Ngerti kata ini saudara? Nah, inilah gereja. Siap kumpulkan pasal-pasal?